إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana siang yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kemudahan oleh Allah. Taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melangkahkan kedua kaki kita memenuhi panggilan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan terus Allah memperbaiki dan membimbing kita hingga akhir hayat kita, dan kita semuanya insyaallah diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada ahli keluarganya, dan orang-orang yang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa, dan semoga kita semua termasuk orang-orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-A'raf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada kali yang singkat ini Al-Khatib mengangkat sebuah khutbah yang bertema diutusnya Nabi Muhammad merupakan nikmat terbesar dan rahmat bagi manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la syak wa la raib, tidak ada keraguan bahwa diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar, Nabi yang dijuluki sebagai Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Nabi yang dijuluki sebagai penghulu, pemimpin manusia dari awal sampai akhir. Dalam riwayat, penghulu manusia, pemimpin manusia di dunia dan juga di akhirat. Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Arabi sallallahu alaihi wasallam merupakan akbarul ni'amillahi ala ibadihi, merupakan nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di dunia ini, dan merupakan rahmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia dan jin di dunia ini. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah, jika hari-hari ini bulan Rabiul Awal merupakan, atau bulan-bulan Rabiul Awal ini bulan-bulan di mana dahulu pernah dilahirkan sosok manusia yang suci, sosok manusia yang segala perilakunya merupakan syariat yang harus kita ikuti, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ianya merupakan nikmat yang terbesar dan rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali illa rahmatan, kecuali untuk membawa rahmat lil alamin, bagi semesta alam. Rahmat bagi semesta alam, bagi manusia dan jin, dunia dan juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imamul ahli tafsir, imamnya para ahli tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ketika beliau membawakan ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu khaliqul kainat, rabbus samawati wal ard,
Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi telah memberitahukan kepada kita semuanya bahwa diutusnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagai rahmat bagi semesta alam. Beliau mengatakan, yakni arsalahu lahum rahmatan lahum wa kulluhum. Allah mengutusnya sallallahu alaihi wasallam bagi mereka, yakni bagi manusia, bagi jin, bagi mereka semuanya. Semua yang dimaksud bagi ahli keluarganya, bagi orang-orang Arab, bagi orang-orang Quraisy, bagi orang-orang Arab secara umumnya, dan bagi orang-orang Ajam secara umumnya, bagi manusia dan jin semuanya, bahkan bagi alam semesta. Rahmatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajarannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat, kebaikan, kasih sayang, kedamaian bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh alam semesta, dunia dan juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahimahullahu taala mengatakan, "Faman qabila hadir rahmah wa syakkara hadir ni'ah sa'ada fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menerima rahmat ini, yang menerima dengan senang dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini, yakni diutusnya Nabi Muhammad kepada kita sebagai rahmat dan juga sebagai nikmat yang terbesar. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, sa'ada fid dunya wal akhirah. Maka orang tersebut akan bahagia, akan mendapatkan kesuksesan sejati di dunia dan juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man raddaha wa jahadaha khasara fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menolaknya dan ingkar dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi manusia, ingkar bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Bagi siapa yang ingin sukses, ingin bahagia hakiki dunia dan akhirat, dia tolak, dia ingkar, tidak mau beriman dengannya, maka rahmatullah alaih mengatakan orang tersebut mendapat kerugian yang nyata fid dunya wal akhirah, di dunia yang fana ini dan juga di akhirat yang kekal abadi. Kemudian beliau mengatakan, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufran wa ahalu qaumahum darul bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Allahu akbar. Alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufra. Wahai Muhammad, wahai manusia, apakah kalian tidak memperhatikan, melihat, mengambil i'tibar dan pelajaran orang-orang yang telah menggantikan nikmat Allah, yang menggantikan Nabi Muhammad, tidak menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa kebaikan di muka bumi ini. Mereka menggantikannya dengan kekufuran, mereka menggantikannya dengan darul bawar, lembah kehinaan, lembah kehancuran. Allahu akbar. Ini di dunia. Kemudian di akhirat Allah Ta'ala berfirman, jahannama yaslaunaha. Kemudian di akhirat ketika dia mati, ketika dia wafat, akan memasuki neraka jahanam, wa bi'sal qarar, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali bagi mereka. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni lam ab'as li'anan wa innama bu'istu rahmatan." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala bukan untuk memberikan laknat, bukan untuk membuat manusia itu celaka, tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan, rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman saja, bahkan dirasakan oleh seluruh manusia dan bangsa jin, bahkan seluruh alam semesta. Quran dan ahadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekian banyaknya hadis menunjukkan itu semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan ketika beliau membawakan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radaitu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho pada hari ini al-Islam, ajaran Nabi Muhammad, yaitu al-Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna ajaran-ajaran yang lainnya, adalah ajaran yang satu-satunya yang aku ridhoi. Al-Imam Ibnu Katsir Allah Ta'ala mengatakan, hadihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhil ummah. Inilah nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada umat manusia sekalian di dunia dan di akhirat. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum,
ketika Allah mengutus Nabi Muhammad membawa ajaran yang sempurna, yang paripurna bagi umat manusia. Kemudian beliau mengatakan, fala yahtajuna ila dina ghairih wal ila nabi ghairi nabiyihim sallallahu wasallamu alaihi. Di mana dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu lagi nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu ajaran lagi kecuali ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, walihada ja'alallahu khatamal anbiya ba'athahu ilal insi wal jin fala halala illa ma ahal wala harama illa ma haram. Subhanallah. Karena itulah Allah Ta'ala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, dan ajarannya adalah ajaran yang penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya, dan dijadikan sebagai khataman nabiyyin, dan diutus oleh Allah kepada manusia dan jin di seluruh alam. Beliau menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala dina illa ma syara'a, tidak ada agama kecuali yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syai'in akhbarahu bi fa huwa haqqun sidqun wa la kadzib. Segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar dan tidak ada kebohongan. Benar dan tidak ada kebohongan, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika ayat ini dibaca oleh orang-orang Yahud di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka datang kepada Umar bin Khattab seraya mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law nuzilat alaina ma'syaral yahud lattakhasna dalikal yauma 'ida." Subhanallah. Wahai pemimpin orang-orang yang beriman, ada satu ayat pada kitab kalian, kalian baca setiap hari. Seandainya ayat tersebut Allah turunkan kepada kami, kata orang-orang Yahud kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, latakhasna dalikal yauma 'ida, maka kami akan jadikan hari diturunkannya surat tersebut, jadikan hari Id bagi kami, hari raya, sebagai bentuk kesyukuran kami kepada Tuhan yang telah menyempurnakan agama kami. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada mereka, ayu ayatin, ayat apakah itu wahai orang-orang Yahud? Mereka mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radaitu lakum al-islam madina. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, wa adamu ni'matihi alaihim anna amarahum bil iman wa hadahum ilaihi fahulai hum ahlu ni'mah al-mutlaqah al-madkurini fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia adalah ketika mereka diperintahkan beriman kepada nabinya, dan Allah berikan petunjuk kepada mereka. Itulah nikmat yang paling besar, dan mereka masuk dalam kategori yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hal tersebut diminta oleh kita semuanya setiap harinya, yakni ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami satu jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu jalan yang telah kau berikan, jalan tersebut kepada orang-orang yang kau ridhoi ya rabbal alamin, daripada nabi, rasul, para mujahidin, orang-orang yang saleh. Kemudian bukan jalan-jalan orang-orang yang kau murkai atau orang-orang yang telah sesat. Beliau juga mengatakan dalam tempat yang lain, dalam Majmu' Fatawa, inna arsala ilaihim rasulahu, di antara nikmat Allah yang paling besar adalah mengutusnya Nabi Muhammad kepada umat ini. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sesungguhnya adalah rahmat bagi kita semuanya, rahmat bagi manusia, bil khusus orang-orang yang beriman kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, walau ladzalika lakanu manzilatil an'am wal bahaim bal asyarru halan minha. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad yang membawa agama, yang membawa hidayah atas perintah Allah, maka kita semua akan menjadi seperti hewan-hewan ternak, hewan-hewan buas yang berada di hutan, bahkan akan lebih buruk kondisinya daripada mereka. Itu kata beliau, Al-Imam rahimahullahu taala. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Barang siapa yang menerima ajarannya, bertamasuk dengan sunnahnya, berpegang teguh sunnahnya, dia masuk surga, berjaya di dunia, di akhirat. Dan begitu pun sebaliknya, dia akan lebih hina bahkan daripada hewan-hewan yang najis dan hina, minal kalbi wal hanazir, daripada anjing dan juga babi-babi, kata beliau rahimahullahu taala.
Kita lihat ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ajaran Islam yang membawa rahmat, ianya adalah rahmat dan kebaikan bagi umat manusia, bahwa Islam itu menjaga 5 perkara yang penting pada kehidupan manusia. Yang pertama, Al-Islam menjaga nyawa manusia, menghormati harga manusia itu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la zawalud dunya ahwanu inallah min qatil muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan dirasakan oleh Allah daripada terbunuhnya seorang nyawa muslim secara zalim. Maka Islam menjaga nyawa manusia, menghargai nyawa manusia. Karena itulah, maka barang siapa membunuh seorang manusia tanpa dengan hak yang dibolehkan oleh Islam, maka balasannya adalah dibunuh. Itulah yang disebut dengan al-qisas. Jika qisas ini ditegakkan ma'asal muslimin, tidak akan ada berani seorang pun yang membunuh manusia secara zalim, memenjarakan bahkan menyiksa mereka sampai mati, satu pun dimanapun dia berada. Karena seandainya satu kampung pun membunuh satu orang beramai-ramai, maka satu kampung tersebut pun akan dibunuh semua. Itulah ajaran al-Islam ma'asal muslimin. Jika ini diterapkan di seluruh dunia atas aturan Allah dan Rasulnya, maka dunia ini akan damai dari pembunuhan. Karena orang akan takut, orang akan berpikir 1000 kali, walaupun dia punya kemampuan, walaupun dia punya kekuatan, walaupun dia punya tentara dan polisi, dia tidak akan berani menumpahkan, membunuh, melayangkan nyawa seorang muslim secara zalim. Maka Islam sangat menjaga ini ma'asal muslimin. Yang kedua ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, Islam sangat menjaga yang namanya akal. Akal manusia, potensi yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Karunia yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau bukan akal, manusia sama dengan hewan. Manusia sama dengan anjing dan juga babi. Tapi karena akal manusia, bahkan manusia menempati posisi lebih tinggi bahkan dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, demi menjaga akal manusia agar tidak hancur, agar tidak musnah, maka Islam mengharamkan khamr atau hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan kepada kejiwaan dan gangguan kepada otak manusia. Maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras itu atau sesuatu yang memabukkan itu, dan perjudian, dan berhala, dan berundi nasib dengan anak panah, rijsun, kotoran, min amali syaitan, itu kerjaan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, maka kalian akan menjadi orang yang sukses dunia dan di akhirat. Islam juga menghargai harta orang. Harta orang tidak bisa diambil tanpa hak Islam yang dibolehkan. Tidak boleh, haram. Bahkan Rasulullah mengancam, barang siapa mengambil hak orang, mengakui hak orang tanpa dengan kebenaran, maka dijamin laknat Allah di muka bumi ini, dan laknat seluruh orang yang melaknat, laknat para malaikat, laknat manusia, dan nanti pada hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mengakuinya saja, apalagi mengambil dalam arti mencuri dan merampok, bahkan dipotong tangannya. Dan itulah ajaran Islam. Jika ini diberlakukan ma'asal muslimin, orang tidak akan pernah semena-mena. Yang kaya tidak akan mendolimi yang miskin, tidak akan merampok dan mengambil harta negara dan harta rakyat yang sangat memerlukan kepada benda tersebut. Tetapi karena Islam tidak ditegakkan aturan ini, maka orang semena-mena, karena hukum hari ini tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Wa na'udzubillahi min dzalika. Yang berikutnya ma'asal muslimin, Islam sangat menjaga nasab. Keturunan dijaga dalam Islam. Hanya Islamlah yang mampu menjaga nasab dengan benar. Jelas setiap manusia punya nasab dan harga dirinya dijaga. Karena itulah Islam mengharamkan perzinahan, dan Allah melarang perzinahan, zina kecil ataupun zina besar. Yang terakhir ma'asal muslimin, Islam sangat menjaga kehormatan diri seorang manusia. Karena itu dalam Islam tidak boleh menuduh kecuali dengan fakta dan data. Jika menuduh kurang saksi, maka dia sendiri yang akan dihukum dalam aturan Islam. Ini semua juga dijalankan ma'asal muslimin, maka jelaslah Islam itu rahmat, Islam itu adalah kedamaian, Islam itu adalah kebahagiaan bagi manusia seluruhnya dan juga alam semesta, baik di dunia ataupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillahil amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-A'raf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti Islam itu adalah rahmat. Islam itu adalah nikmat yang terbesar bagi manusia. Yakni bahwa siapapun yang menjalankan aturan Islam dengan baik, dengan benar, sesuai perintah Allah dalam kitabnya Al-Quran, sesuai dengan aturan nabinya, sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis-hadisnya, maka Allah mengatakan, faqad faza fauzan adzima, maka dia telah mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan adzima, maka dia telah mendapatkan kesuksesan yang benar, yang hakiki di dunia yang fana dan di akhirat yang kekal abadi. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kebahagiaan manusia, keselarasan kehidupan manusia, kedamaian manusia, ketenangan jiwa manusia hanya dalam agama, tidak diletakkan kecuali dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Agama kita agama yang paripurna, sempurna, yang tidak perlu dikurangi dan tambahi karena usang dengan waktu, karena ketinggalan zaman dan seterusnya. Agama kita adalah agama universal yang mencakup yashtawi jamil hayatil insaniyah, yang mencakup seluruh kehidupan manusia, baik urusan akhirat, urusan Allah, bahkan urusan hidup dunia, bahkan urusan sendal, urusan utang piutang, urusan tidur dan makan dan berjalan ke WC, keluar dari para rumah dan masjid, semua adalah aturan dalam Islam. Agama kita adalah agama yang relevan, munasib sepanjang zaman dan tempat. Zaman boleh berlalu, generasi boleh berganti, pemimpin bisa bertukar, tapi agama kita relevan, cocok untuk siapa saja. Cocok untuk orang Arab, cocok untuk orang Indonesia, cocok untuk zaman Nabi Muhammad, cocok untuk hari ini juga, dan cocok di mana saja. Itulah al-Islam yang sempurna, universal dan relevan, merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Merupakan jalan satu-satunya menuju kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah fi ikhtitam, pada kalimat akhir pada khutbah yang singkat ini, setiap kita punya kewajiban ma'asyiral muslimin. Islam akan berjalan, umur kita terbatas dengan waktu dan zaman. Tetapi barang siapa yang menjalankan agamanya, dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang ingkar dan semakin jauh daripada agama, dia pun akan mendapatkan wa'id, ancaman dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah, diberikan inayah hidayah taufik oleh Allah Ta'ala, dan selalu diberikan kekuatan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dalam kondisi apapun, dimanapun dan bagaimanapun, hingga akhir hayat kita, dan kita semua insya Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah di akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat.